Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin jamaah ta'lim Baitul Ikhlas, jamaah ta'lim Al-Ikhlas yang Allah muliakan, mari kita panjatkan puja dan pujian syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini. Pada malam hari ini kita bersyukur masih bisa melaksanakan sholat berjamaah sholat isya, sekaligus kita malam ta'lim. Paling tidak kita untuk mengurangi kekurangan kita dan menambah keilmuan kita dalam masalah keagamaan, dan kita bersyukur pula Allah memberikan kesehatan jasmania dan kesehatan rohaniahnya. Itu yang sangat kita luar biasa, nikmat Allah yang sangat kita luar biasa junjung tinggi, kesehatan jasmania dan rohaniah. Kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran di alam dunia ini, sehingga kita semua sampai detik ini kita pula masih berikan kekuatan akidah Islamiahnya, mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, dengan kita meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya wal mursalin, itu menunjukkan kita bahwa kita masih terjaga keimanan dan keislamannya. Dan jamaah kami Allah muliakan, saya tertarik, memang syukur nikmat ini kita tidak bisa diukurkan. Tapi ukurannya ketika kita berhadapan dengan orang yang kebetulan sakit. Orang sakit ini tidak pandang bulu siapa yang ahli jamaah sholat atau siapapun orangnya. Ketika sudah waktunya ditimpa ujian sakit, ya, saya punya saudara, ya, sudah saudara kita sama-sama orang Jombang ini, ya, yang punya masjid As-Sulaiman itu orang baik, ya, mantan camat, mantan kepala kabak, ya, di pemerintahan Tangerang itu sakit, dan beliau memang tidak pernah sakit. Ketika sakit ini memang kalau saya memperhatikan itu sudah ya setahun yang lalu lah. Nah, sekarang ini beliau, kalau menurut pengamatan dokter tuh apa istilahnya tuh, darah, dan kanker darah, ya, yang biasa orang sekarang nyebutnya apa, thalassemia, ya. Jadi darah merah habis, itu dua-duanya darah merah juga minus, darah putih juga minus. Kalau orang kan biasanya darah merah di darah putih gitu ya. Ini dua-duanya minus. Dan itu terdeteksi setelah lebih yakin di rumah sakit Darmais, ya, yang punya dulu Allah yarham Pak Harto, ya, itu memang rumah sakit Darmais itu rumah sakit khusus kanker. Nah, itu deteksi akhirnya. Nah itu Masya Allah, dia pengen ke masjid, memang dia orang ahli masjid. Saya bilang jangan dipaksa kalau dia sakit. Saya bilang sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Nabi, bahwa kita tergantung kebiasaan pada saat kita sehat. Sehat kita itu biasa datang ke musola, sehat kita kebiasaan datang kita sholat berjamaah. Itu amal seperti itu tuh Allah SWT catat, ketika sakit pun tetap amal yang kita biasa berjamaah di masjid diberi oleh Allah. Itu hebatnya.
Kalau begitu sama nggak dengan orang yang tidak pernah datang ke mushola, tidak pernah berjamaah? Ya beda. Kalau dia nggak pernah datang ke masjid, masa tidak pernah datang ke mushola, tidak biasa datang dengan berjamaah, pengen pahalanya ngalir terus, ya nggak bisa. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sakit, jangan dipaksa. Yang tadinya bisa jalan sendiri harus dirawat. Kata orang saudara dirawat yang harus berdua. Nah itu sudah jangan. Sudah jangan tidur di rumah aja. Karena ketika kita sehat pun Allah Ta'ala berikan pahala. Sampai kita sakit, Allah tetap berikan pahalanya ketika waktu sehat. Karena kita beruntung. Jadi kalau Ustaz ngomong, Kiai ngomong memang benar. Bagaimana kebiasaan kita ketika kita sehat? Sama juga begini, Bapak. Kita sehat. Nah, untuk bilang tadi kan ada seseorang yang pada saat usia sudah 40, kemudian dia ditimpa sakit saraf, sakit gila. Nah, itu dari usia 40 ke bawah itulah dia dihitung amalannya. Jadi 40 ketika dia sudah tidak sehat lagi, tidak sehat lagi secara mentalnya, alias dia terganggu ya mentalnya, maka itu tidak ada dosa. Terus pahalanya tetap tidak bisa, silakan. Tapi dari sini berangkat dia orang baik. Itulah saya bilang agama Islam luar biasa. Dalam rangka baiknya seseorang itu ketika kita sehatnya itu. Ya kalau sehatnya nggak karuan bagaimana? Mau disebut mau diitunya nggak mungkin. Maka kalau ada orang terganggu mentalnya, maka terus terang saja dan nggak usah dipersoalkan. Memang dia sudah tidak ada dosa, tidak ada tuntutan beribadah, tidak sama sekali sudah. Ya, kayak bocah aja gimana? Kalau bocah kayak anak-anak 7 tahun ya. Ya maka saya katakan kan gini, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nabi Muhammad isyarat kita, kadang-kadang kita mengabaikan fihima, dalam dua kenikmatan itu katsirun minan nas, kebanyakan manusia, ya kan? Apa itu yang manusia kadang-kadang mengabaikan? As-sihhatu, ketika kita sehat. Yang kedua, wal firahu, adanya kesempatan peluang. Jadi kalau kita sehat, ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua kenikmatan yang kadang-kadang diabaikan oleh kebanyakan manusia, ya kan? Apa itu? As-sihhatu, sehat. Wal firahu, adanya kesempatan, adanya peluang. Dia disia-siakan. Ya udah ketika sakit, dia mau bilang apa? Semua juga tahu sakit. Dia tuh sakit ya udah gak bisa apa-apa. Tapi waktu sehat, ngapain lu? Kata orang kaya bilang kan begitu. Waktu sehat ngapain lu? Ya kan? Kemudian adanya kesempatan, kamu kesempatan nih, duit lagi ada, bisa berangkat umrah, bisa berangkat ibadah haji, duitnya disimpan dulu buat apa? Ada kesempatan kok disia-siakan. Nah, itu. Ya, kebanyakan orang, ya, jadi Nabi mengisyaratkan begitu tuh udah dari dulu. Kebanyakan orang, jadi bukannya kadang-kadang orang, bukan. Ya. Bisa kadang-kadang terjadi orang, bukan. Kebanyakan orang menjadi udah umum, udah semua. Maka Nabi mengisyaratkan begitu tuh, mudah-mudahan kita jangan masuk dalam wilayah itu. Coba kita lagi banyak duit, kita lagi kaya, lupa ya kan, tiap hari pulang malam bawa mobil pulang. Nah iya, waktu sehatnya dia untuk yang kekeluargaan. Nah, jadi itu ya. Jadi as-sihhatu
Kamu sehat, coba manfaatkan sebaik-baiknya. Wal firahu, kamu punya kesempatan, kenapa nggak disiap-siapkan untuk kebaikan? Dibuat kebaikan dong. Ini kadang-kadang kita orang asalnya dari Padang, ya, asalnya dari Sumatera Barat, dari Aceh, lagi punya duit, lagi sehat, nggak pernah pulang. Begitu sakit udah kelimpungan, pengen pulang ketemu orang tua. Lu waktu sehat ngapain aja? Kira-kira begitu. Ya, jadi kita sebagai orang perantau pun, ya, jangan mentang-mentang, biarin ntar aja deh, gua lagi sibuk nih, gua sehat. Jangan. Ketika udah sakit baru, ya Allah, pengen ketemu mak, pengen ketemu mama, pengen ketemu ayah. Bagaimana orang udah sakit? Nah, itulah. Ya. Maka Rasulullah memberikan ingatan itu betul-betul pas banget. Maka bersyukur kita masih ada orang yang mengingatkan kan gitu ya. Dan ini saya termasuk, ya saya kalau ngomong sebenarnya sih ya, bukan saya menentang kehidupan ya, atau menentang suasana. Ya, saya itu apa? Mas Yono itu tadi tahu kan saya diajak berguntang bertiga. Kebetulan saya ngomongnya agak keras ya. Saya sebenarnya bukan keras, kenyataan tuh. Kenyataan dalam arti asli. Ya kita mencaci maki orang itu tidak boleh. Lantas kita mencaci maki si Ahok. Saya itu juga termasuk yang tidak senang. Saya dianggapnya saya orangnya Ahok. Apa hubungannya gua sama Ahok? Gua juga bukan gubernur DKI, bukan gubernurnya Banten. Cuma saya bilang ngomong, Nabi itu melarang orang yang mencerca, memaki, mengkafir-kafirkan itu tidak boleh. Kalimat kafir itu tidak boleh. Ya memang benar-benar kafir dia, tapi jangan kafir loh, kafir. Jangan. Mari kita menjaga diri nafsi-nafsi kita, ya, agar kita bisa ada kondisi yang damai, kondusif, kan gitu. Saya tuh gitu Mas Yono agak terlonjak saya, kan kalau ngomong gitu kan. Nah rupanya tidak ada sekelompok sekolah yang tidak berkenan dengan saya. Ya saya kan betul ngomong gitu. Jangan orang dimaki-maki, apalagi sesama beragama Islam. Berbeda agama aja Nabi itu mengatakan jangan mencela orang sebagai orang yang berdosa. Jangan. Ada dua lagi yang Nabi pisahkan. Jangan ya remehkan orang lain. Ini luar biasa. Man ghayra akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mal. Siapa saja yang mengecap saudaranya dengan satu dosa, niscaya ia tidak akan mati sebelum melakukan dosa tersebut. Jadi kita jangan suka kamu tuh berdosa terus, kamu tuh jangan. Boleh jadi kamu nanti akan berbuat loh besok lusa. Udah yang dia berbuat dosa, jangan disebut-sebut, jangan dicerca, jangan. Satu. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Inna min ibadillahi man lau aqsama. Kalau ridho ini pahala. Man lau aqsama alallahi la abirrahu. Jadi barang siapa di antara kamu semua dari hamba-hamba Allah terdapat seseorang yang seandainya ia berdoa kepada Allah, niscaya dia mengabulkan doanya itu. Jadi jangan mengatakan, ya dia cuma, nggak boleh. Boleh jadi akan terjadi nanti kamu ditimpa karena dia suka meremehkan orang. Itu. Maka sekali lagi agama melarang jangan meremehkan seseorang, mengecap dia orang yang berdosa saja. Urusan masing-masing. Maka sekarang dalam iklim suasana pilkada ini kan, baik di Banten atau di DKI, memang yang heboh DKI ya, karena memang itu kan jantung negara.
Di Banten heboh nggak? Enggak, padahal sama-sama pilkada, tapi nggak heboh. Mau milih itu juga boleh, mau milih nomor yang 2 juga boleh, nggak masalah. Tapi nggak heboh sih. Itulah bedanya, kan itu. Maka saya dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, saya kalaupun kita bicara, saya agak mohon maaf, saya tidak ada untuk memposisikan. Ya, enggak. Kalau di dunia ini semua hamba Allah semua. Yang beragama Islam hamba Allah jelas. Yang bukan beragama Islam juga hamba Allah, cuma dia tidak beragama Islam, bedanya begitu. Tapi jangan suka dicaci. Bila. Baik, zaman ta'lim Allah muliakan. Yang kedua, ayo kita lihat Nabi memberikan gambaran wanita pilihan Allah. Kata Rasulullah, wanita pilihan Allah yang pertama-tama masuk surga itu sudah dinas oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Siapa itu wanita yang pertama masuk surga? Satu, Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah. Kok bukan Siti Aisyah yang punya keturunan? Malah Siti Khadijah. Siti Aisyah gadis lagi ya. Siti Khadijah lebih tua. Siti Aisyah bocah, umur 9 tahun dan dinikahi oleh Nabi. Itu pertama Siti Khadijah. Kata Rasulullah itu waktu selesai Isra Mi'raj. Yang kedua siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Anaknya Rasulullah itu. Luar biasa. Ibunya juga belum ngomong begitu, tapi anaknya udah di. Meskipun ibunya Fatimah juga jaminan, cuma yang dimaktubkan gitu kan oleh ucapan Rasulullah itu. Satu, Khadijah. Dua, Fatimah. Luar biasa. Pertama masuk surga. Yang ketiga siapa? Maryam binti Imran. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Yang ketiga itu perempuan-perempuan. Siapa Siti Maryam binti Imran? Ayahnya Imran, tapi ibunya Maryam siapa namanya? Hanna. Itu ibunya Maryam, Hanna. Bukan ibunya malah yang dijamin masuk surga, yaitu yang ketiga. Yang keempat, Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Ini pertanyaan orang sekarang kan, saking pekanya cerdasnya. Gimana istri Fir'aun Pak? Kan berarti Fir'aun kan kafir. Kok istrinya muslimah? Ada satu kisah ceritanya begini. Siti Asiyah itu daripada saudara-saudara saya diancam, dibunuh, dihabisi, dimatiin semua, lebih baik saya jadi istrinya Fir'aun. Jadi dia jadi korban. Siti Aisyah itu ceritanya dalam satu kisah itu dilansir seperti itu. Daripada saudara-saudara saya, bibi saya, ya kan, emak saya, adik saya, jadi ancaman Fir'aun mau dibunuh semua. Udah saya aja deh. Jadi istri. Hakikatnya istrinya memang iya, istrinya Fir'aun. Tapi pada gilirannya itu dijamin oleh Rasulullah yang bersabda itu masuk surga di antara wanita 4. Sudah masuk akal itu. Jadi kalau dalam kondisi ancaman yang sangat luar biasa, itulah sebuah jaminan. Perkawinannya gimana? Ya perkawinannya ya dengan cara-cara mereka, orang kafir. Dalam Al-Quran ya sekarang ditegaskan, kalau prianya tidak muslim tidak bisa. Tapi kalau ada wanita yang masih
Kristen atau Yahudi masih bisa. Tapi kalau prianya itu tidak Islam, tidak bisa. Nah itu terjadi. Udah itu cerita siapa? Itu zamannya sebelum Masehi kan Nabi Musa. Maka beruntunglah wanita 4 yang tadi disebut oleh Rasulullah. Luar biasa. Hebat. Malah Nabi mengisyaratkan yang bapak-bapak pria yang masuk surga di dulu itu banyak lah. Ada 11. Itulah. Nah kita paling tidak ya Allah mudah-mudahan saya kesabaran gitu aja. Gitu doang, nggak usah minta Allah. Mudah-mudahan kesabaran dengan hebatnya para orang yang ahli surga itu. Kita mau nggak apa-apa deh di pinggir surganya aja gitu. Yang penting kita dalam surganya kan. Gitu. Kira-kira ibaratnya begitu. Saya di musola, ya biarin nggak apa-apa di pintunya itu. Nah, pintu kata malaikat ganggu aja di pintu, dia masuk ke dalam. Kira-kira begitu aja. Jadi enak. Kita nggak usah ekstrim. Nah, sekarang kan lagi heboh apa yang pegang HP itu hoak ya hoak lah. Ayo kan itu coba. Jadi kita kalau udah begitu orang pada ngomongin semua. Pegel sekarang. Saya ngomong di Mas Yono, saya udah usia 67 gini, tambah Masya Allah runyam banget. IT itu tambah runyam. Hoak itu luar biasa, hoak itu. Astagfirullah. Kau bilang apa? Memang sudah masanya sekarang itu. Paling-paling kita sebagai orang Islam pada anak cucu kita mampu untuk mengendalikan dan kendalikan. Ya, saya juga nggak ngerti kata cucu aja. Anak itu saya jarang ketemu, yang saya ketemu cucu yang megang HP kan. Itu saya mau kagak ngerti sama sekali. Saya nggak ngerti. Boro-boro saya lah. Cucu aja cerita kan gitu. Itu penting juga masukan kan cucu kita. Seperti itu. Maka jangan ta'lim menggunakan saya mencontohkan saya tadi. Saya dalam khutbah Jumat sengaja. Coba deh, kan sekarang baru selesai pergantian tahun ya. Tahun Masihiyah kan, Januari sampai Desember. Kita balik ke belakang. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah apa? Dari Muharram sampai Dzulhijjah kan. Muharram, Dzulhijjah. Itu sama itu, Januari, Desember. Sekarang kita bertanya-tanya. Disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Jangankan Masihiyah, Januari, Februari sampai Desember. Hijriah aja nggak disebut. Terus bapak-bapak balik dong. Pak Komar kalau itu siapa yang membuat tahun baru Hijriah, tahun baru Masihiyah? Pada hakikatnya Allah yang membuat. Apa? Coba lihat di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 36, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hitungan bulan adalah 12 syahran, 12 bulan. Jadi nggak ada 13, 12. Fi kitabillah yang sudah termaktub di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tanyanya, yang 12 bulan itu apa-apa? Allah tidak memberi rincian, enggak. Ini agar kita bisa membuka ya. Ini sebenarnya wawasan apa ya? Tarikh tasyrik ini, wawasan sejarah Islam. Dan saya mendapatkannya bukan di madrasah itu, saya mendapatkannya sudah di WIL itu tahun 2005. Jadi saya katakan begini. 12 bulan itu apakah dicantum di dalam Al-Quran? Tidak. Apalagi Januari sampai Desember. Apa? Hijriah aja tidak dicantumkan. Yang tercantum apa nih?
Ustaz, yang tercantum hanya 2. Apa tuh? Satu, Arba'atul Hurum itu 4 bulan yang mulia itu adalah satu sebutan yang masih sepuh. Allah tidak merincikan. Yang mampu merincikan adalah para kalangan sahabat. Yang tercantum di dalam Al-Quran itu hanya 2. Apa itu? Muharram dan Dzulhijjah kan? Januari dan Desember kan? Nah, yang disebut dalam Al-Quran itu adanya di sini tercantumnya apa? 1 Ramadan, 2 Dzulhijjah, wa adzin fil nasi bil haji. Kemudian yang kedua adalah Ramadan, syahrul Ramadan. Ya. Jadi 2 bulan. Nah, kalau begitu gimana Pak Komar dari yang 10 bulannya? Itu sudah digagas oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq aja enggak berani. Maka saya kira yang namanya pendekar sahabat itu umat. Perwiranya itu umat. Jadi dia langsung gagas 10 bulan apa namanya? Jangankan menyebut bulan, menentukan tahun baru Islam aja Umar juga. Jangan lupa, Umar itu minta pendapat dari para sahabat. Tahun baru Islam apa ya? Kamu aja Islamnya itu Nabi Rajab. Nggak bisa. Kamu aja kan Maulid katanya. Hari kelahiran Nabi itu tahun baru Islam. Jangan, nggak bisa. Sampai begitu. Jadi menawarkan. Akhirnya yang menggagas, kalau saya majukan usulan gimana? Pada saat Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, nah itulah hijrah. Nah, semua sahabat setuju. Kalau begitu siapa yang membuat tahun baru hijrah? Umar, bukan Nabi Muhammad. Kalau begitu bid'ah bukan? Ya bid'ah, Nabi nggak pernah bikin. Ayo. Bid'ah bukan? Bid'ah. Nah, kalau begitu kok Umar jangan ngomong bid'ah dong. Ya iya dong bid'ah, karena zaman Nabi tidak. Maka sekarang ini saya maaf ustaz-ustaz yang baru, ustaz yang baru jadi, ustaz yang baru ya umur 30-20, jangan suka rata-rata. Oh ini bid'ah nih, zaman Nabi nggak ada, jangan suka begitu. Ini jelas. Jelas sekali. Coba tunjukkan di Al-Quran ada enggak? Bulan Syawal, enggak. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Awal, ada enggak? Enggak ada Al-Quran. Ini setelah Nabi wafat. Umar Rasulullah. Hebat kan? Tapi tetap hitungannya 12 bulan. Hebat kan itu? Saya kemukakan dalam khutbah Jumat tadi agar orang itu paham. Jangan nanti ekstrim sama Nabi nggak ada. Bang Haji pakai sorban di kalung, begitu pakai baju koko nggak ada sama Nabi. Kudunya pakai jubah. Nggak harus begitu. Kalau begitu Pak Komar gimana? Gampang jawabannya. Fikih memerintahkan kalau kita sholat harus menutup aurat. Menutup auratnya bagaimana? Ya pakai sarung, mau pakai celana, ya kan? Mau pakai baju koko, itu namanya menutup aurat. Jadi jangan ketika nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, gede ujung-ujungnya. Kan. Kopiah hitam, ya udah haji kok pakai kopiah hitam dulu, ya siapa yang salah? Ya, orang udah pakai haji kok pakai kopiah hitam dulu. Yang ciri khas Indonesia. Nggak salah, bagus saja, nggak ada nggak bagus. Nah inilah yang saya ingin masyarakat Islam sekarang itu jangan kembali ke tahun 60 coba. Ini kadang-kadang kembali ke tahun 60 setback. Ya kan? Oh ini nggak ada, ini begini nggak ada, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Serba nggak boleh aja, kayak sok tahu aja zaman dulu. Ya. Nah kalau pengen tahu zaman dulu, ya tadi tarik kasih dibuka. Ya, saya tegaskan betul. Ya.
12 bulan dari tahun Hijriah itu tidak tercantum dalam Al-Quran, hanya 2, yakni Ramadan dengan Dzulhijjah, dengan dalil-dalil ayat yang tadi. Fa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Bulan haji itu Allah mencantumkan bulan haji. Ama syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, kan? Ya kan? Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan berpuasa. Di bulan apa? Ramadan. Hebat. Adanya di mana ini? Adanya paparan dari para sahabat, paparan dari para ulama-ulama yang ulung. Jadi nggak ada sebutan itu. Coba saya tanya, Al-Quran ada. Apalagi Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, dia nggak ada. Itu masih iya zaman Nabi Isa, kan? Apalagi sebelum Masehi, ya, zaman Nabi Musa. Yuk, apalagi? Jadi, lagi saya tekankan betul bahwa pada dasarnya semua 12 bulan semua. Kalau begitu Masehiyah merujuk kemana? Merujuk ke Al-Quran. 12 bulan. Ithna asyara syahran, 12 bulan fi kitabillah yang telah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Baru yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah hormati, bulan-bulan yang harus dihormati. Apa terjemahan dihormati di situ? Jangan ada gaduh, jangan ada huru hara, jangan ada peperangan di 4 bulan itu. Mana 4 bulan yang 4 bulan yang Allah muliakan, Allah hormati, ya. Allah jaga, jangan ada kegaduhan. Bulan Muharram 1, bulan Rajab 2, bulan Dzulqa'dah atau bahasa kitanya di sini apa? Dzulqa'dah itu apa? Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, ya. April, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah itu Dzulqa'dah, kan? Baru yang keempat Dzulhijjah. Yang berurutan 3. Nah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baru Rajab. Iya, kan baru Rajab. Jadi itu yang merinci siapa ini? Jelas para ulama-ulama besar dulu, kan? Masihiyah saja saya ngomong. Kalau begitu merujuk di mana? Merujuk ke Al-Quran sebenarnya. Yakin dalam kitab Injil belum ada. Kitab Injil asli. Saya tidak menafikan karena kita harus percaya orang Islam. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kita harus percaya. Maka mungkin saja ada di situ tercantum. Karena sudah berapa ribu tahun ya kita sudah tidak tahu. Tapi diulang oleh Allah Ta'ala dalam kitab Al-Quran, ya kan, dalam surat Taubah ayat 36, ya. Ithna asyara syahran fi kitabillah. Enak banget itu. Ya kita orang sekarang tinggal ngikutin apa? Yang disebut dalam Al-Quran hari Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabt, ya, Sabtu. Itu yang tercantumnya, kan? Yaumul Jum'ah, ya kan? Apa kita idza nudiya lis-shalati min yaumil Jum'ah, hari Jumat. Kemudian Yaumul Sabti ketika ya yang ceritanya yang jadi kera gitu, ya. Orang-orang Yahudi itu. Jadi kita ini tinggal mengikuti, enak banget. Tidak dikarang-karang, ya. Ngapain orang-orang sendiri sudah tetap? Luar biasa ini. Maka saya bilang saya sekarang ini sudah tua begini. Ya ngomong Mas Yono, saya ngomong terus keras, saya salah. Saya lembut banget juga. Kayaknya nggak ada perubahan. Saya memang maaf, saya ngakuin, saya orang jadul.
Orang zaman dulu bukan anak yang sekarang mainnya main internet main bukan. Saya ngaku, saya mengaku. Baik, jamaah ta'lim al-umiyah, itulah gambaran-gambaran kita. Maka kalau sekarang ini banyak sekali organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ya, baik agama Islam atau agama lain, jangan sekali kita lihat bersama sekarang. Bapak-bapak bisa dengan segininya itu, mari kita kaji bersama. Yang selalu mendiskreditkan seseorang, ya kan? Sekarang muncul kan di televisi, gara-gara ngomong membicarakan agama Katolik. Si Rizik juga di Bandung kan? Maka jangan, sekarang itu bukan zaman kafir itu di Bandung belum sampai itu baru Pancasila. Iya, baru Pancasila. Belum yang itu. Makanya tadi apa yang saya katakan, jangan suka mencela-cela orang meskipun dia kafir, meskipun dia beragama Hindu, meskipun dia beragama Kristen. Ayo aja jalan bersama. Nanti pada saat wafat kita di alam kubur, rupanya saya yang mendapatkan. Kan itu aja. Kita di alam kuburnya tenang. Kita di yaumul hisab jumpa dengan malaikat juga. Pada saat yaumul hisab kita, ya kan? Enak, itu aja. Ini kadang-kadang terlalu overacting. Ustaz, yang terlalu overacting sehingga kita kadang-kadang, ya kita maklumin lagi lah, bocahnya muda. Maka kita bocah tua kan. Lah bocah muda yang kayak begitu-begitu. Ya saya nggak ikut demo, dicela. Orang nggak ikut berjihad. Kenapa? Ini udah tua suruh perang saja suruh. Zaman Nabi yang muda-muda kan, yang tua mendoakan. Nah ini jihad kan yang di di jalan ya, sampai ada orang ratusan ribu manusia. Nah ngapain itu? Kalau itu pun saya tidak mampu sih. Cuman kami yang sudah tua cukup lah di musala, di masjid. Kira-kira begitu. Itu tuh Mas Yono saya dicela banget. Jadi ngomong itu mau bilang apa? Saya tidak paham. Baik, dan terakhir. Bismillah. Terakhir. Dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan dengan sebuah negara yang luar biasa, dulunya aman, tentram. Qaryatan kanat, negara yang aman, aminatan, mutmainnah, sudah aman, tentram lagi. Ya'tiha rizquha, Allah memberikan rizki kepada negara itu, ya, min kulli makanin ya'tiha rizquha ragadan. Allah menghamburkan rizki di alam dunia itu, ya, dengan datangnya kepadanya itu melimpah ruah. Min kulli makanin, datang rizki yang dari seluruh penjuru. Tetapi umatnya di kala itu fakafarat bi an'amillah, mereka mengingkari kenikmatan Allah yang berikan begitu luar biasa banyak. Maka fa'adzaqahallahu, Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka, ya kan? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i, dia merasakan dengan kepribadiannya apa? Menjadi kekurangan pangan, lapar. Kemudian wal khaufi, rasa takut.
Nikah. Kenapa terjadi begitu? Dimakan yasnaun. Apa yang mereka lakukan itu? Dia lupa. Terjadi enggak? Sejak zaman Nabi Ibrahim, bukannya Nabi Musa, sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Nuh, sampai jatuh ke Nabi Muhammad pun terjadi. Iya kan? Orang suruh datang ke Syam, orang suruh datang ke Damaskus dulu sebenarnya sekarang. Sekarang Damaskus apa? Lautan Arab. Suriah, Lautan Nordir. Yaman dibombardir sama Arab Saudi sendiri. Bilang apa? Padahal termasuk apa? Itu yang disebut Allah Ta'ala matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Negara yang aman, tentram, damai. Gemah ribah berjinawi. Itu terjadi. Nah, ini ayat ini memberikan gambaran pada kita sekarang ini. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, maka coba syukuri nikmat. Syukuri nikmat itu bukan berarti kita berlimpah ruah atas hartanya banyak. Kalau kita terlalu banyak pula, harta kita lupa. Berlagi kita banyak harta kan orang makin lupa. Udah terakhir gua sholat, gua ngurusin harta dulu. Ya kan? Coba kalau kita diberi rezekinya sedang-sedang aja, kita bisa menghemat. Kita bisa berpikir untuk 1 bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya. Tapi kalau berlimpah ruah, lalai. Makanya jangan sekalian ya, mendingan jangan berlimpah ruah ya. Jadi sedikit kita tuh sedang-sedang cukup. Mencukupi. Kalau sudah berlimpah ruah tuh, ntar gue sibuk ini, nggak keburu, mau sholat zuhur aja keburu. Ini yang menjadi gambaran. Kayak korun. Ya kan? Maka Allah SWT langsung fa'adzaqahallahu. Maka Allah memberikan satu ujian. Dengan ujian apa? Merasakan kepada mereka itu libasal ju'i, rasa lapar, ya kan? Pakaiannya itu pakaian bukan pakaian yang jubah-jubah yang tak biji, kelaparan. Wal khaufi, rasa takut, ya kan? Rasa sudah nggak mikirin tetangga, saudara, apalagi keluarga. Dimakan. Karena sebab kamu berbuatnya begitu sih. Apa yang saya ambil satu pembelajaran di sini dalam surat An-Nahl ayat 112 ini. Kita ini Indonesia kalau dibandingkan negara lain jauh lebih unik. Apa contohnya? Nih, bang Adi gampang banget contohnya. Sekarang ini di Amerika Utara, anak saya baru pulang dari Amerika Utara tuh. Dari Panama itu minus 25. Kayak apa kalau minus 25? Beku kita. Di Indonesia apa rasanya? Enak banget, sedang-sedang aja. Panas kagak, ya kan? Beku kagak. Boro-boro beku dingin juga kagak. Jadi nikmat dunia itu sebenarnya ada di Indonesia. Maka nikmati negara kita ini saling menjaga keutuhan negara kita. Kan gitu tujuan negara kita ini. Apa dia orang Sumatera Barat, atau dia orang Sulawesi, atau orang mana? Sesama bangsa. Ya. Jadi kalau dalam agama dikenal dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan secara kemanusiaan, ukhuwah wataniyah, persaudaraan secara kebangsaan, ya. Kemudian ukhuwah apa? Islamnya secara keagamaan. Itu luar biasa diatur oleh agama kita. Tahu nggak orang Arab kalau orang Arab lagi ngurusin orang haji nih, begitu selesai bulan haji, ya masuk ke bulan Muharram, pada ngayapnya ke Indonesia. Orang Arab itu, karena duitnya banyak banget, mau dibuang kemana nih duit? Beli paruan. Dia melayani jamaah haji, jutaan. Kaya raya itu. Yang nungguin toko orang sono, orang Indonesia nungguin toko di Arab itu. Begitu selesai pada haji, majikannya pada kemana, tapi orang Indonesia pada nungguin toko. Ke Indonesia ngayaknya. Karena dibilang apa? Surganya
negara dunia ini, surganya dunia itu negara Indonesia. Karena dia panas kagak, ya, dingin kagak, enak. Itu, jadi kita jangan munafik dengan negara Indonesia yang begitu sempurnanya. Negara Indonesia itu sempurna. Dari yang paling larat sampai yang paling kaya Indonesia. Iya kan? Untuk sampai nggak makan sih enggak lah, ya kan? Makan silakan, ya. Nggak bakal. Nah, inilah jemaah sekalian kita. Ayo syukuri nikmat Allah yang dilimpah ruahkan ke alam dunia ini, khususnya negara kita, negara Indonesia. Jangan nanti mentang-mentang Pak Komar saking aja mantan orang pemerintahan. Bukan, saya bukan karena mantan orang pemerintahan saya. Memang kenyataan nikmat dunia itu di Indonesia. Iya kan? Kita cukup pakai baju koko, kan kedinginan agak pakai kain serebet. Enak banget. Orang sono, mantalnya aja berapa feet, masih kedinginan. Jadi memang nikmat dunia Indonesia cukup. Indonesia. Ya baik tadi sekedar cukup aja tadi, sekedar cukup aja udah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu ya itu akan udah terakhir, masih terakhir dulu kapan habis. Ayo yang kita punya anak-anak, kita punya cucu, kita punya saudaraku yang masih kadang-kadang tutup tahun kan, untuk tahun ini apa namanya pergantian tahun ini pada lupa diri, yang pada megang botol itu jangan deh, udah berhenti pada obat-obat yang udah ya. Kita pengen panjang umur, kita aja masih yang tua tuh masih pengen panjang umur. Masa anak umur usia umur 20 pada menggakin botol dicampur sama apa? Campur pakai autan. Aduh, gimana ini? Terjadi kan di kampung-kampung. Ya, tidak. Ayo kita jaga ini, kita selamatkan anak kita semua. Agar berikutnya kita terlibat. Demi jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini kita menghimbau betul. Yang kita sudah tua, wariskan di belakang kita itu lebih baik dari kita. Di belakang kita itu wariskan yang lebih baik, lebih baik. Dan pergantian tahun itu tujuan apa? Agar kita lebih baik. Agama tuh enggak jauh-jauh kisarannya. Beriman baru beragama Islam. Kalau beragama Islam dulu baru beriman, kita masih ragukan. Beriman dulu, yakin, baru Islam. Baru yang ketiga, berbuat baik. Ini di dunia nggak berbuat baik. Apa contohnya? Itu ada di televisi baru kan? Kakak beradik rebutan warisan. Adik perempuannya mahasiswi itu dibunuh kan? Coba sampai gini. Nah, aku bilang, Masya Allah. Saya kalau lihat nama-nama sih orang luar itu orang sangat tidak banget. Adik perempuan masih gara-gara rumah mau dijual kalau boleh sama adik perempuan dibunuh. Polisi mah melacaknya ya. Nah, ini berarti ini abangnya terdeteksi. Saya acungin jempol dengan polisi sekarang. Cepat sekali. Setiap kasus juga cepat. Jadi jurus ini juga dari kunci pintu. Siapa punya kunci pintu? Oh, abangnya. Siapa lagi yang punya? Ya udah, susut tekan kebuka. Nah, itu yang maksud oleh kita di semua ini, jaga keimanan kita, jaga etika kita, akhlak kita, rasa kerahiman kepada saudara kita. Jangan gelap dengan harta. Ujungnya apa pada dasarnya dengan agama itu? Nggak dapat warisan itu, jangan main-main. Nggak dapat warisan, nggak dapat. Pembunuh kan, kalau pembunuh nggak dapat warisnya dipotong, tidak ada hak, tidak ada hak mewaris. Islam itu begitu tegas, tidak ada hak waris mewaris karena membunuh.
Nah inilah sama sekali Allah muliakan Allah dan yuk kita jaga bersama keluarga. Makanya abang, ya kita berdosa yang jalur, dia lewat, kita jadi berbuat baik lagi. Aman. Allah Maha Tahu, Maha Sayang, Maha Rahman, Maha Rahim. Enak banget. Ya. Orang tua agama kita lain, jangan dipersoalkan. Jangan. Nabi Ibrahim sendiri ayahnya apa? Iya. Iya kan? Tidak beragama Islam. Kita menyebut beragama. Nabi Muhammad sendiri paman. Tidak. Tidak bisa dipersoalkan. Minta kepada Allah. Diri kita. Jadi aku. Itu saja yang akan Allah gunakan ya. Mudah-mudahan saya memberikan pelajaran yang untuk diri saya dan semua keluarga di sini agar kita bersama semua ini yuk kita sadari bahwa semua itu kita punya kelemahan, semua itu kita punya kekurangan. Oleh sebab itu tidak boleh kita mudah mencela orang. Kalau kita saling menyayangi, aduh gampang saling menolongnya. Kalau kita saling celah-celah, nanti terjadi juga kan. Udah dapat tadi contohnya Ustaz. Ya kan? Maaf saya bukan manggil Habib lagi, Rizik. Rizik itu sekarang kita coba berhubungan dengan polisi, berhubungan dengan peradilan, pemeriksaan. Jadi caranya tidak boleh. Oh saya kan soalnya banyak nih kopian. Jangan ini coba. Akhlak balik lagi. Etika. Samping kanan samping kiri kita agamanya lain. Hormati aja hormati. Enak. Ini kita di kota itu kanan kiri kita mungkin agamanya Hindu, kanan kiri kita agamanya Buddha. Itu apa? Enak-enak. Jangan. Ini saja sempatkan. Saya sudah berjalan 1 jam. Allah kaitan meridai. Saya mohon maaf masih orang menyaksikan sendiri. Saya rupanya ada juga yang tidak berkenan dengan orang-orang yang kadang-kadang saya berikan ya ta'lim seperti itu. Tidak apa-apa, resiko sakit ya. Tapi saya niatnya baik. Kita niatnya ya itu maklum anak-anak muda. Kalau anak muda kan pengennya gitu. Ayo gerakan, gerakan garis keras. Kalau kita orang usia 67 begini, gerakan garis lembut. Itu jangan garis keras. Kalau gerak keras mulu, kita udah lewatin dulu waktu muda kan. Nah, udah tua ada 67 begini lembut lah, ya kan, lembut, luwes, elastis. Kalau boleh, kali-kali saya telah mendengar tadi di YouTube, bagus, kemudian sekarang cara lanjut lebih bermanfaat mudah-mudahan bagi kita semuanya, terutama dalam artian mengembangkan dan mempertahankan budaya Islam, khususnya baik itu kerja dan di luar itu ternyata ada yang lebih. Kenapa kita hidup di luar sana tidak hidup dengan akidah Islam doang, itu dengan orang banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya ada sedikit, saya akan memperingati saya sendiri, yaitu saya pernah mengusulkan dan pernah dituliskan dalam buku cetakan bahwa Al-Ikhlas ini bapak yang tertua adalah Bapak Haji Kumaujaman, ada paling atas, insya Allah menjadi pembantu tanggung jawab keberadaan Al-Ikhlas. Terima kasih. Iya, sudah ada yang paling atas, dua orang. Nah ini dia, mohon maaf saya kadang-kadang sampai juga ke orang tua sampai insya Allah harapan saya Al-Ikhlas ini walaupun kecil begini insya Allah mempunyai roh satu-satunya yang tertua yang saya usulkan dan sudah disetujui dan sudah dicetak dalam proposal 15. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua bisa panjang umur, jaga kesehatannya dengan keluarganya supaya berbahagia dengan istrinya. Kemudian kepada kita semua juga apapun ilmunya, insya Allah banyak yang bermanfaat. Terima kasih. Itu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir,
saya cerita, anak saya kan di Amerika Latin di Panama, kemudian ke Amerika Serikat juga, ya, ke Italia juga ya. Nah itu tahu nggak? Gereja itu untuk sholat jamaah di Amerika. Mau bilang apa? Yang silakan. Ya. Sebelum Trump kemarin itu masih zaman Obama. Jadi di sana luar biasa. Mereka di sini. Coba gereja buat sholat jamaah. Kita dalam keadaan iklim yang sangat luar biasa, salju. Boleh apa enggak? Ya kalau dalam keadaan mendesak boleh, kenapa? Seseorang ibadah pas rusak, ibadah kan. Dan dibolehkan oleh uskup. Jadi kita jangan memahami pemahaman fikih lama. Maaf saya ngomong dengan fikih lama. Fikih yang berkembang sekarang adalah fikih yang dihadapkan oleh kita sekarang. Kadang terdesak di dalam gereja, salju yang tebalnya sekian. Apa kita harus mencari masjid? Kayak hebat. Itulah toleransi kita. Ini ada sekedar orang bikin apa? Bikin patung Bunda Maria gitu kan. Haram itu, uangnya haram, tidak jangan begitu lah. Orang dia niatnya membuat nyari suap nasi ya. Jadi pemahaman begitu jangan lagi ya. Apa? Udahlah kita hidupnya sekarang, bukan hidup tahun 50. Penting sekali itu. Anak saya itu berhadapan dengan orang-orang yang begitu. Waduh, macam-macam. Jadi kita harus tinggi toleransi ini. Tetap dia. Dan dia juga senang bergaul dengan orang Indonesia yang beragama Islam yang moderat, bukan Islam yang ekstrim. Jadi bukan dardebor, bukan. Apa dardebor? Islam damai. Sekali lagi. Terima kasih Bapak sekalian. Bisa. Saya pernah baca di Al-Maidah 1:16 yang saya Indonesia saya ada dialog antara Nabi Isa sama Tuhan. Oh gitu. Tuhan bilang ke Nabi Isa itu apakah kau yang Cuma kedengarannya kecil. Kedengaran volumenya agak kecil. Karena nggak pakai Inggris selalu. Tuhan tahu dari saya, semua pasti Tuhan tahu. Nah maksud saya, kalau Nabi Isa tidak bicara seperti itu, bagaimana kok bisa lah? Mengaku bahwa ada Tuhan, Tuhan tadi bilang Tuhan bisa. Namun yang bilang kalau enggak, saya pernah bilang gitu. Tuhan saya cuma kalau berkata apa yang kemarin. Umatnya Yesus sendiri tidak bicara seperti itu. Kenapa umatnya bicara seperti itu? inilah kalau di Islam mungkin kalau para sahabat yang menyelewengkan terjadilah penyelewengan agama Islam. Begitu pula Yesus Kristus atau kalau kita Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah berbicara bahwa Tuhan ada Tuhan, Yesus ada Tuhan, Ibu itu nggak tahu. Memang. Nah kalau kita menyelewengkan siapa? Penyebar agama Nasrani sendiri. Itu. Maka sejak kapan itu? Sejak kapan itu
penyelewengan akidah dari agama itu. Ya sejak awal, sejak awal. Maka di situ ada yang menyebutkan bahwa Nasrani yang asli itulah Nasrani yang diakui oleh Allah SWT. Maka di situ kan, jadi isi novel ya, novel paman Khadijah. Ya. Kalaulah boleh katanya saya membela Nabi Muhammad itu sampai mati pun saya bela Muhammad, ya itu pamannya Siti Khadijah. Kalaulah boleh sampai saya masih ada umur, saya bela mati-matian bahwa Muhammad adalah orang yang benar apa yang tercantum di dalam kitab ini. Pamannya Khadijah benar. Ada dalam sejarah. Jadi seperti itu penyelewengan akidah itu bukan baru-baru. Sejak zaman Nabi Isa sudah diselewengkan oleh umatnya. Yang pas tutup matanya Nabi Isa atau diangkatnya Nabi Isa di hadapan Allah, ya udah menyelewengkan. Maka ayat-ayat itu arahnya ya alladzina amanu beriman kepada Allah yang dimaksud. Bukan ya ayyuhal muslimun. Beriman kepada Allah. Kalau beriman boleh jadi dia di hari kebangkitan boleh jadi dia bersama-sama kita. Beriman kepada Allah. Jadi tidak mensekutukan. Ini luar biasa dalam sekali kita ini. Kita udah seperti itu. Disekutukan, jadi diduakan, ditigakan. Iya, ya, diduakan, ditigakan. Jadi luar biasa. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan tidak. Allah. Seperti itu. Jadi ya, teman sekalian, kita dalam rangka seperti ini memperkokoh keimanan dan keislaman. Alhamdulillah dan terima kasih kepada saya telah memberikan wawasan untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengamalkannya di dalam kehidupan dan berkah. Mari kita syukuri dengan masalah